Bab 13 Praaksi. Pagi-pagi buta, Aira sudah dibuat kesal oleh panggilan telepon yang tidak ada henti-hentinya. Berkali-kali mencoba tidak menghiraukan dengan menutup telinganya dengan bantal guling. Walau tetap saja terdengar untuk Aira yang pendengarannya tajam. Sebenarnya sudah jam setengah 6 pagi, tapi Aira yang baru saja tertidur pukul 1 dini hari membuatnya merasa ini masih sangat pagi. Karena sudah berulang kali berdering, Aira pun meraba nakas dengan mata yang masih terpejam. Tangannya mencari di mana letak ponselnya. Akhirnya kalah dengan suara ponsel yang begitu berisik. "Halo," ucap Aira dengan nada yang ogah-ogahan. Ponsel sudah menempel di telinga kanannya, tapi mata masih terpejam. "Hari ini, Ra," ucap seorang di seberang sana. Aira bergumam tidak jelas. Orang ini tidak jelas sekali berucapnya. Apa ya juga yang hari ini? Hari ini kenapa? Tanya-tanya Aira sembari menjatuhkan kepalanya ke bantal saking masih ngantuknya. Bahkan ia tidak membantu mertuanya memasak. Hilang sudah citra menantu idaman di dirinya. William ngejalanin aksinya. Sekitar bola mata Aira membuka dengan sempurna. Mata yang tadi sangat berat untuk terbuka sekarang malah terbuka lebar. Serius? Serius? Katanya teman lo itu sekarang jadi muntah-muntahan gitu. Dan mantan lo nyuruh buat enggak sekolah dulu. Kesempatan dong buat William. Aira melihat layar ponselnya yang tertulis nama Kak Reno. Aira baru sadar siapa yang sedari tadi berbicara dengannya. "Jam berapa, Kak?" tanya Aira lagi. "Jidan berangkat sekolah. Dia bakal mulai." "Jangan bingung Reno, dapat informasi itu dari mana?" Reno sudah menyelipkan satu orang mata-mata di antara banyaknya bawahan William. "Ya udah gue siap-siap ya, Kak," pamit Aira kemudian menutup panggilan mereka secara sepihak. Aira langsung aja bangun dari tidurnya dan segera mandi. Seharusnya ia masih punya waktu lumayan banyak, akan tetapi keadaan Jia yang tengah hamil membuatnya panik bukan main. Apalagi tadi mengalami morning sickness. Apa tidak mempengaruhi bayinya jika nanti mental dan fisik Jia terluka? Sebisa mungkin Aira akan mencegahnya. Karena semua ini salahnya. Aira incarannya, tapi orang lain yang harus terlibat dalam bahaya. William dan Willy sama-sama pengecutnya. Aira sudah memakai seragam sekolahnya dan kini tengah memasukkan baju ganti nanti. Jika tidak mengenakan seragam sekolah akan susah untuk keluar dari rumah ini. Akan banyak pertanyaan yang harus ia jawab kalau ia pergi tanpa seragam sekolah di hari sekolah ini. Dengan langkah yang tergesa-gesa, gadis cantik nan cerdas itu tengah menuruni anak tangga. Raut wajahnya menyeratkan kepanikan karena nyawa sahabatnya lah taruhannya. Sebelum rasa nyesal datang, Aira harus bertindak. "Loh, kenapa buru-buru sayang?" tanya Mama Cindy yang baru saja keluar dari kamarnya. Membuat Aira menghentikan langkahnya, padahal sudah niat mau pergi diam-diam. "Ini mah Aira lupa belum ngerjain tugas. Jadi Aira mau berangkat sekolah cepet-cepet buat nyontek ke temen," ucap Aira. Biarlah martabatnya sebagai mantu idaman turun asalkan sahabat dan mantan pacarnya selamat. "Walah, ya udah, dianterin Ervan apa supir?" tanya Mama Cindy menghampiri menantunya. Maklum sekali karena semalam memang Aira tidur larut gara-gara teman Ervan yang main ke rumah. "Aira berangkat sendiri aja mak, udah pesan ojol juga. Assalamualaikum," jawab sekaligus pamit Aira sembari mencium tangan sang mertua. "Waalaikumsalam." Mama Cindy menatap heran kepergian Arya. Sudah terburu-buru, tasnya besar pula sepertinya Aira asal aja saat memasukkan buku ke dalam tas. Karena terlalu buru-buru, pikir Mama Cindy. Lah berarti Aira belum sarapan dong, ingat Mama Cindy saat memasuki area dapur. "Suruh Ervan anterin aja lah," putus Mama Cindy kemudian mulai membantu pelayan di rumah memasak. Mengapa tidak dititipkan ke Adel?
Pasti kalian sudah tahu jawabannya. Hari ini Ra, tanya Mbak dia saat Aira memberikannya kertas kecil yang sudah semakin kecil karena dilipat rapi. Mbak Dea tadi buru-buru ke rumah Aira saat gadis itu menghubunginya. Sekarang mereka tengah berada di kamar mewah Aira. Iya Mbak, hari ini dia nggak berangkat sekolah karena morning sickness. Biasalah efek hamil. Dan si William ambil kesempatan ini buat ngejalanin aksinya hari ini, kata Aira sembari mengenakan jaket hitam. Tugas Mbak cuma ini, tanya Mbak Dea sembari mengangkat kertas kecil itu. Aira mengangguk. Jam 11. Aku perkirain udah bisa ngalihin perhatian mereka. Bismillah ya Mbak, semoga kita berhasil, lanjut Aira. Kamu yang banyak-banyak berdoa, siapa tahu abis ini langsung beda alam. Berbanding balik dengan perkataannya, Mbak Dea sebenarnya sangat khawatir Aira adalah amanah besar yang dititipkan padanya. Kalau ada apa-apa, ia adalah manusia paling merasa bersalah di bumi ini. Mbak mah gitu, nanti kangen loh. Kalau Aira nyusul mama sama kakak, ucap Aira yang sedang menyiapkan dirinya. Kini gadis cantik itu tengah mengenakan sepatu boots dengan warna hitam pula. Ucapan dijaga. Kalau kamu mati, harta yang segitu banyak buat siapa? Canda Mbak Dea yang sudah lengkap dengan tampilan ala anak cupu. Mbak duluan padahal yang ngomong, gumam Aira sembari mengenakan topi hitam yang selaras dengan semua outfitnya hari ini. Nggak apa-apa juga sih, nanti kan Pak Ervan jadi duda perjaka yang kaya raya. Boleh tuh Mbak nyalonin jadi istrinya, canda Mbak Dea lagi. Amit ya Allah, ucap Aira sembari bergidik. Aira optimis jika diizinkan oleh Tuhan, Aira masih akan hidup dengan segala usahanya nanti. Mbak Dea mendekat ke Aira dan menepuk bahu gadis itu 2 kali. Jangan sampai kenapa-napa ya, ucap yang kali ini sangat serius. Paling lecet dikit, jawab Aira kemudian tersenyum saat melihat kekhawatiran di wajah Mbak Dea. Segera hubungi Mbak apapun yang terjadi, pesan Mbak Dea lagi yang diakungi oleh Aira. Pasti. Pagi ini Aira tidak akan berangkat ke sekolah. Tepat hari ini adalah hari di mana William akan menyulik dan kemungkinan membunuh dia juga. Panik, tentu saja. Semua ini terjadi juga karena William yang ingin menghancurkan hidupnya. Setidak suka itu William pada almarhum kakak Aira. Sampai Aira pun harus dihancurkan. Jangan sampai gagal ya Mbak. Keina harus dipaham kode dari Mbak, kata Aira. Mbak Dea mengangguk di sela-sela langkah mereka keluar dari rumah mewah keluarga Aira menuju tujuan masing-masing. Baju udah kayak mau ngelayat aja, canda Mbak Dea dengan mengancingi bagian bahu baju yang dikenakan Aira. Biar kayak istri mafia Mbak, jawab Aira sekenanya. Mereka bercanda agar nanti mereka bisa rileks dan tidak tegang saat beraksi. Cih, udah jadi istri CEO aja masih ngarep jadi istri mafia, sahut Mbak Dea lagi. Tapi outfit kamu emang mirip mafia-mafia gitu, lanjut Mbak Dea sembari meneliti penampilan Aira. Mungkin gue cuma asal ambil yang warna hitam aja di lemari pemberian mertua nih, pamer Aira. Mertua lo menangis lihat lo pakai hitam semua kayak gini. Niatnya mah biar cantik dipaduin sama warna lain, bukannya kayak mau ngelayat gini. Ledek Mbak Dea sembari membuka pintu besar rumah ini. Biarin, yang penting istri CEO inceran Mbak, sahut Aira dengan gaya so elegan. Mereka bercanda dan tertawa sampai akhirnya mereka harus berpisah dan masuk ke dalam mobil masing-masing. Hati-hati, ucap Mbak Dea sesaat sebelum memasuki mobilnya. Tahukah kalian mobil apa? Ya, pastinya angkot. Kan dia itu sedang cosplay jadi adik kelas yang culun dan gak mampu. Aira menghela napasnya saat Mbak Dea sudah berangkat ke sekolah. Kini saatnya ia melakukan apa yang harus ia lakukan. Bismillah, lirih Mbak Dea sembari memulai menjalankan mobilnya. Tujuan Aira kali ini
adalah lokasi di mana ia akan bertemu dengan William. Oke guys, segitu aja dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau ada masukan apapun, komen aja. Insya Allah gue balas. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.